Baik, perkenalkan nama saya Angelino Juliano Tapia dengan NIM 4332 4033 dari Prodi D3 Teknologi Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi praktikum konsep software testing algoritma tes yang disusun oleh kelompok 11. Nah, di sini terdapat tiga anggota, yaitu William, saya, kemudian Septian. Nah, yang pertama, tujuan utama dari algoritma tes, yaitu yang pertama itu memastikan hasil yang dikerjakan benar sesuai atau tidak. Nah, tujuan utama adalah mengevaluasi apakah algoritma memberikan hasil yang sesuai dengan spesifikasi. Misalnya, hasil se- jika algoritma diminta menghitung rata-rata, hasilnya harus akurat baik untuk data kecil maupun besar. Ya, kemudian melihat keefisienannya. Nah, keefisienannya itu algoritma harus berjalan cepat dan menggunakan sumber daya seperti memori secara minimal, terutama dalam sistem yang melayani banyak pengguna. Kemudian melihat apakah tahan uji atau tidak. Algoritma harus tetap berfungsi meskipun diberikan input tidak biasa seperti data kosong atau nilai yang ekstrim. Kemudian jenis-jenis pengujian algoritma. Yang pertama itu pengujian fungsional. Nah, pengujian fungsional ini memiliki makna yaitu memastikan algoritma bekerja secara seperti yang diharapkan. Contohnya, algoritma menghitung total belanja harus akurat sesuai dengan daftar harga dan jumlah barang. Dan kemudian pengujian kinerja. Di sini pengujian kinerja itu menguji kecepatan dan efisiensi algoritma dalam hal waktu eksekusi dan penggunaan memori. Kemudian pengujian kasus sulit. Kasus sulit itu yaitu menguji algoritma dengan input yang tidak biasa untuk memastikan tidak ada kegagalan sistem. Kemudian penguji stres. Pengujian stres itu, pengujian ini menguji algoritma dengan data dalam yang sangat besar atau keadaan yang ekstrim, menggunakan data dalam jumlah besar atau kondisi ekstrim untuk menguji stabilitas algoritma. Kemudian bagaimana cara melakukan algoritma tes? Yang pertama itu memahami apa yang dilakukan oleh algoritma tersebut. Maksudnya di situ pahami bagaimana algoritma bekerja dan apa yang diharapkan darinya. Kemudian membuat kasus uji atau menentukan sebuah skenario pengujian. Nah, di sini tuh tentukan skenario pengujian yang mencakup berbagai kemungkinan input dan output. Kemudian yang ketiga, menggunakan alat pengujian seperti Vitess, Python, JUnit, dan Java. Itu maksudnya gunakan alat seperti Vitess untuk Python atau JUnit untuk Java untuk menjalankan pengujian. Yang keempat, melakukan pengujian untuk melihat di mana letak kesalahan dari algoritma tersebut. Yaitu artinya melakukan pengujian gunakan identifikasi di mana algoritma gagal dan perbaiki kesalahan tersebut. Yang terakhir, melakukan optimasi. Optimasi itu ya udah yaitu perbaiki algoritma untuk meningkatkan efisiensi kinerja. Setelah itu, kenapa algoritma tes penting? Yaitu karena yang pertama keakuratan. Misalnya algoritma yang tidak dapat diuji menghasilkan output yang salah. Pengujian ini penting karena kalau misalnya algoritma tidak diuji, maka hasilnya bisa salah satu perangkat lunak menjadi lambat. Dalam pengujian menjadi lambat. Yang kedua, efisiensi. Efisiensi yaitu pengujian memastikan perangkat lunak berjalan cepat tanpa hambatan. Dengan pengujian stabilitas. Pengujian memastikan perangkat lunak stabil dalam berbagai kondisi sehingga tidak mengecewakan pengguna. Dengan pengujian, Anda memastikan bahwa kinerja perangkat lunak tersebut sudah cepat, benar, dan stabil seperti contoh, tidak membuat pengguna atau orang mengakses perangkat tersebut memberikan hasil yang akurat dan stabil berjalan di dalam kondisi bagaimanapun. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.